Kata istri disebutkan Allah sebelum kata sorga. Kenapa begitu? Ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Keberadaan istri itu jauh lebih penting dari sorga. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pesan, makna, kandungan dari kisah Nabi Adam ya bersama istrinya ketika di sorga. Dan kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 35 dan surat Al-A'raf ayat yang ke-19. Dua ayat dengan redaksi yang sama tapi dengan struktur yang berbeda. Mari kita perhatikan. Apa kata Allah di Al-Baqarah 35? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Di Al-A'raf sama ya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Persis sama. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi di Al-Baqarah wa kula minha, dan makanlah yang ada di sorga. Sementara di Al-A'raf fakula min haitsu syi'tuma. Pakai fa ya. Fakula. Di Al-Baqarah tadi wakula pakai wa. Lalu di Al-Baqarah ragadan haitsu syi'tuma. Yang enak-enak. Ragadan itu enak. Tapi di Al-A'raf min haitsu syi'tuma tanpa kata ragadan, tanpa kata enak. Baru kata Allah wala taqrabu hazihi sajarah sama. Dua ayat, objek sama, ya, larangan sama, perintah sama, tapi strukturnya berbeda. Yang disuruh sama-sama Nabi Adam dan istrinya Hawa. Mereka disuruh tinggal di surga sama. Mereka disuruh makan sama. Mereka didapat larangan sama. Tapi kenapa redaksinya bisa berbeda? Kenapa struktur atau komposisi kalimatnya berbeda? Padahal yang diceritakan sama. Orangnya sama. Tempatnya sama, masanya sama. Tapi kenapa bisa struktur kalimatnya berbeda? Tentu kita kembali ke konsep awal tadi. Setiap terjadi perubahan pada struktur, pasti ada perubahan pada makna. Mari kita perhatikan. Ini adalah hal yang menarik. Pertama, Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Coba perhatikan ya. Tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Allah tidak mengatakan tinggallah engkau di sorga dengan istrimu. Tapi tidak. Tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Bisa saja Allah mengatakan uskun anta al jannah wa zaujuka. Bisa. Ya, uskun ya fil jannati anta wa zaujuka, bisa. Kenapa Allah tidak mengatakan begitu? Kenapa istri didahulukan sebutannya dari sorga? Tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Allah tidak mengatakan tinggallah engkau di sorga dengan istrimu. Kata istri disebutkan Allah sebelum kata sorga. Kenapa begitu? Ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Keberadaan istri itu jauh lebih penting dari sorga. Lebih baik Anda tinggal di gubuk tapi bersama istri ketimbang di apartemen mewah tapi sendirian. Ini untuk yang belum punya istri nih ya, atau yang berpisah dari istrinya, Anda telah kehilangan lebih dari sorga itu. Kenapa? Karena istri disebut kalau lebih dulu dari sorga. Lebih baik Anda tinggal di gubuk, reot, tapi dengan istri, ketimbang Anda tinggal di sorga tanpa istri.
Jadi mendahulukan sesuatu itu menunjukkan makna ahammiyah, afdaliyah. Jadi kalau didahulukan sesuatu dari yang lain, ini menunjukkan makna pentingnya ahammiyah. Allah ingin menyampaikan pesan dengan struktur ini bahwa keberadaan istri sebenarnya sangat penting. Bahkan kalau dibahasakan dengan lebih ekstrim, lebih penting dari surga itu sendiri. Itu kenapa didahulukan kata zaujah. Yang menarik begini, ketika Nabi Adam disuruh makan di surga, di Al-Baqarah pakai wakula, wow ya. Tapi di Al-A'raf fakula pakai fa. Kenapa begitu? Kenapa di Al-Baqarah pakai wa, di Al-A'raf pakai fa? Ada sebuah kaidah, huruf ataf, fa, wa, summa, itu memiliki makna yang tidak sama. Wa itu maknanya jamak. Fa itu maknanya tarkib dan takkib. Tertib dan takkib. Jadi artinya, kalau pakai fa itu cepat. Kalau wa itu bisa santai. Ja'a Muhammad wa Ali, itu artinya Muhammad datang dan Ali. Ini kedatangan Muhammad dan Ali ini tidak mesti sama. Dia bisa santai datang Muhammad, lalu kemudian datang lagi Ali, itu pakai wa. Tapi kalau Ja'a Muhammad fa Ali, maka datangnya Muhammad dan Ali tanpa jarak waktu cepat. Kenapa Allah mengatakan di surat Al-A'raf itu fa? Ini ada pesan dari Allah, cepat makan. Cepat. Kenapa cepat makan? Baca konteks ayat ini. Ayat ini bicara tentang iblis, setan yang sudah mengangkat bendera permusuhan dengan Adam. Baca ayat sebelumnya. Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata setan, saya akan mendatangi Adam. Saya akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Ini permusuhan sudah dikumandangkan ini. Anda bila sudah punya kompetitor, kira-kira begitu, maka jangan lagi santai-santai. Pesannya itu. Bila Anda sudah punya pesaing, apalagi punya musuh yang siap menggulingkan Anda, maka jangan ada lagi kamu santai dalam hidup Anda. Itu kenapa Al-A'raf pakai fakula. Oh, jangan santai lagi kata Allah. Ini musuh sudah ada. Jangan santai. Manusia yang santai itu manusia yang tanpa kompetisi. Maka kompetitor itu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak santai hidupnya. Orang kalau sudah santai, itu tanda dia hidupnya sudah nyaman. Dia tidak punya kompetisi lagi. Dan dia tidak akan maju-maju. Itu kenapa ketika Nabi Adam sudah punya musuh, Allah mengubah redaksinya dari wa menjadi fa. Allah tidak lagi mengatakan wakula, tapi fakula. Bila Anda sudah punya kompetisi, punya kompetitor, ada kompetisi, maka hidup Anda harus cepat, segera, ya, jangan santai-santai. Maka manusia yang hidupnya santai itu ya, karena dia tidak ada saingan. Ya. Semakin berat saingan, dia akan semakin bersegera. Itu pakai fa. Itu kenapa struktur kalimatnya dibedakan oleh Allah. Al-Baqarah, Nabi Adam belum ada saingan. Karena iblis baru dia menolak sujud, belum mengangkat bendera permusuhan. Begitu ada bendera permusuhan diangkat, saya akan datang kepada Adam. Allah langsung mengubah redaksinya, fakula. Sudah, jangan santai, fakula. Segera, cepat. Itu kenapa di Al-Baqarah ada kata enak, ragadan, enak. Karena belum ada saingan. Tapi begitu iblis mengangkat bendera permusuhan, maka kata ragadan dicabut oleh Allah. Artinya apa? Jangan kau menikmati lagi hidupmu. Karena ini pesaingmu sudah siap menghancurkanmu. Maka, selama manusia merasa dunia ini adalah persaingan, karena dia ingin menjadi pemenang di akhirat. Pemenang di akhirat itu harus lewat kompetisi. Ingat ya, dunia ini permainan kata Allah ya. Innamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ini adalah permainan. Ingat, permainan itu kompetisi. Jangan Anda keluar dari panggung dunia sebagai pecundang. Tapi keluarlah sebagai pemenang. Dan untuk jadi pemenang, Anda tidak boleh santai. Ada tidak pemain bola santai-santai ngejar bola bisa gol dia? Enggak lah.
harus maksimalkan kemampuan dan waktu yang tersedia. Berburu, karena lawan siap menghancurkan Anda. Kemenangan Anda, kenikmatan Anda bukan di sini, tapi nanti setelah piala Anda dapatkan. Setelah kematian dan Anda menerima pahala, barulah Anda enak-enak dan senang-senang. Itulah kenapa ketika Nabi Adam belum punya kompetitor, kata enak, ragadan, makan yang enak-enak. Tapi begitu kompetisi ada, bendera permusuhan diangkat, ini lawan siap menghancurkan kita, Allah cabut kata ragadannya. Jangan pikirkan yang enak-enak lagi. Maka yang enak-enak di dunia, biasanya sulit jadi pemenang di akhirat. Ingat ya, dunia bukan tempat kita bersenang, karena musuh. Karena Allah sudah mengatakan musuh siap menghancurkanmu. Masa orang yang musuh siap menghancurkan dia masih santai, masih tenang, masih enak-enak? Pasti dia gagal, pasti dia binasa. Ingat ya, Anda keluar dari dunia harus sebagai pemenang. Dan caranya tidak boleh santai, tidak boleh bersenang-senang. Biasanya yang santai dan bersenang-senang, mustahil keluar sebagai juara. Para hadirin coba tanya para juara, orang-orang sukses, ada tidak kamu santai dan bersenang-senang dalam hidupnya? Tidak ada. Tidak ada kamu dalam hidupnya. Kenapa? Allah sudah kasih isyarat. Bila engkau ingin jadi juara, menang menghadapi lawanmu, maka bersegeralah dan cabutlah ragadan. Cabutlah kata santai, kata bahagia, kata nikmat, kata senang dalam hidupmu. Itu rahasianya kenapa Allah bedakan redaksi kedua ayat ini. Kenapa di Al-Baqarah itu wa kula, kenapa di Al-A'raf fakula? Karena musuh sudah siap menghancurkan kita, maka bersegeralah. Kenapa kata enak di Al-Baqarah? Karena belum ada kompetitor, belum ada musuh, belum ada pesaing. Begitu ada pesaing, kata enak dicabut oleh Allah. Maka para hadirin, kalau ingin jadi juara nanti, keluar dari panggung permainan dunia sebagai pemenang, maka cabutlah kata santai dan cabutlah kata nikmat selama kita belum menunaikan permainan secara utuh. Selama kita di dunia, kita masih dalam status pemain, dan permainan itu baru berakhir ketika sudah kita mati, dan disitulah kita boleh wakula dan ragadan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.